Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang juga senantiasa saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan senantiasa istiqomah melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan juga saya doakan semoga bagi para jamaah yang sedang mempunyai masalah, Allah berikan solusi terbaiknya. Segala urusan Anda dilancarkan, yang jualan laris, yang punya usaha maju, yang punya peternakan juga sukses. Anda yang jadi petani, tanamannya, sawahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lancar segalanya. Saya doakan juga semoga Anda semua keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Anak-anak Anda saya doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi 3 amalan penting bagi orang tua yang ingin anaknya agar bisa cepat mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah. Karena salah satu tanggung jawab orang tua adalah menikahkan anaknya, bukan hanya menikahkan tapi juga bagaimana berusaha agar anaknya mendapatkan jodoh yang soleh, solehah. Agar apa? Dari pernikahan anak Anda lahirlah cucu-cucu yang kemudian nanti cucu-cucu itu ini akan menuntun Anda ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 3 amalan itu? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, ringankan tangannya sejenak untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan ini, tentang amalan-amalan yang bermanfaat, Anda bisa mendapatkannya. Dan silahkan juga Anda bisa menulis doa atau hajat Anda di kolom komentar, dengan harapan dengan banyaknya orang yang mengamini doa atau hajat Anda, doa atau hajat Anda cepat Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang tua tentu Anda menginginkan bagaimana anak Anda bertemu dengan jodoh yang baik. Baik, bukan hanya baik, tapi juga soleh. Karena ini penting. Anda mendidik anak, Anda membesarkan anak, bahkan bukan perjuangan yang sepele. Dari anak Anda masih dalam kandungan, anak Anda sudah kecil sampai besar, dari kecil sampai besar, tentu Anda mengorbankan banyak hal. Maka ketika Anda sudah melihat anak Anda ini sudah besar, tentu jangan pernah Anda mudah memberikan anak Anda kepada seseorang yang orang itu tidak baik, tidak soleh. Anda jaga anak Anda dari kecil. Anda kasih makan, kasih biaya pendidikan. Begitu besar,
anak Anda misalnya dinikahi oleh orang yang tidak baik, tentu sangat disayangkan. Maka peran Anda sebagai orang tua terhadap jodoh yang namanya jodoh seorang anak ini sangat penting. Bukan apa-apa, karena itu tadi saya jelaskan, anak itu amanah yang harus Anda jaga, amanah yang harus Anda pemelihara agar tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Karena ada anak yang solehah, anak perempuan yang baik sama ibunya, baik sama ayahnya, begitu nikah dia jadi anak yang cuek, gak perhatian sama ibunya. Kenapa? Ya karena dia mendapatkan suami yang tidak baik. Ada lagi anak laki-laki misalnya, sebelum menikah dia perhatian sama orang tuanya, mau berkomunikasi, mau menyapa, mau berbagi rezeki. Begitu sudah menikah, dia berubah karena peran seorang istri yang tidak baik. Nah, melalui amalan inilah para jamaah, bagaimana saya berikan 3 amalan khusus agar anak Anda yang belum menikah cepat bisa dapat jodoh. Bukan hanya cepat dapat jodoh, tapi jodoh yang Allah kirimkan untuk anak Anda ini adalah jodoh yang terbaik. Ketika anak Anda perempuan, maka anak Anda akan cepat mendapatkan jodoh yang laki-laki yang soleh, tanggung jawab, yang bisa menjadi imam, yang bisa menuntun anak Anda ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak Anda laki-laki, insya Allah dengan amalan ini, anak Anda akan mendapatkan istri yang solehah, istri yang rajin ibadah, istri yang akan manut kepada anak Anda sebagai seorang suami. Yang pertama, amalan yang pertama yang harus Anda lakukan, khususnya Anda sebagai seorang ibu, wabil khusus ya, bisa juga diamalkan oleh Anda sebagai seorang ayah, agar anak Anda mendapatkan jodoh yang soleh, solehah. Maka setiap sholat, di sujud terakhir sholat Anda membaca doa seperti ini. Kenapa dibaca setiap sujud akhir dari sebuah sholat? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Kata Nabi Muhammad SAW, momentum terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seorang hamba itu sujud. Wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Maka ketika Anda ada dalam momen itu, khususnya sujud di akhir sholat, maka fa aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah Anda membaca doa, karena doa yang dibaca pada saat sujud insya Allah sangat mustajab. Doanya seperti apa yang harus Anda baca? Ya, minimalnya 1 kali, usahakan 3 kali. Doanya adalah seperti ini. Allahumma barik li fi auladi Rabbi hab auladi min ladunka zawjan tayyiban wa yakunu sahiban auladi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik li fi auladi Rabbi hab auladi zawjan tayyiban wa yakunu sahiban fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya apa? Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah. Ya Allah, berikanlah anak kami suami atau pasangan yang baik dari sisimu ya Allah. Suami yang juga menjadi sahabat anakku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Nah, itu dibaca
setiap Anda sujud dalam sholat. Nah, kemudian setelah Anda membaca doa ini, kemudian setelah Anda salam, itu kan baca doa di sholat, baca zikir dan lain-lain, usahakan setiap Anda selesai sholat, Anda membaca Al-Fatihah untuk anak Anda. Ketika anak Anda misalnya laki-laki yang belum dapat jodoh, yang pengen agar anak laki-laki Anda cepat dapat jodoh, maka bacalah seperti ini. Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi waladi, kemudian sebut nama anaknya, misalnya Abdurrahman bin Muhsin. Al-Fatihah. Ya Allah, saya niat membaca Al-Fatihah untuk ruh dan jasad anak saya. Semoga dengan keberkahan Fatihah ini Engkau cepat memberikan jodoh yang solehah untuk anak saya. Al-Fatihah. Kemudian baca surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu amalan yang kedua, membaca Al-Fatihah untuk anak Anda. Kemudian kalau anak Anda perempuan, maka bacanya seperti ini. Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi waladati Aminah bin Muhsin. Al-Fatihah. Saya niat membaca Fatihah untuk ruh dan jasad anak saya yang bernama Aminah bin Muhsin. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah ini Engkau ya Allah cepat memberikan jodoh untuk anak saya yang soleh, yang bisa menjadi imam yang baik untuk anak saya, yang bisa menuntun anak saya, yang bisa membahagiakan anak saya di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga yaitu usahakan ya, setiap hari lahir anak Anda. Nah, ini diingat-ingat, setiap hari lahir anak Anda puasa. Anda puasa. Puasa mutlak. Saya niat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi dilakukan di hari lahir anak Anda. Misalnya anak Anda lahirnya hari apa? Selasa misalnya, ya Anda puasa hari Selasa. Tapi kalau misalnya nggak bisa setiap minggu, bisa setiap 40 hari, berarti Anda puasa satu kali. 40 hari satu kali puasa. Itu dicari, yaitu di wetonnya anak Anda. Misalnya anak Anda lahirnya Selasa Pahing, ya, itu yang namanya Pahing, Pon, Kliwon, itu kan hanya terjadi satu kali dalam 40 hari. Jadi Anda coba diingat-ingat, anak Anda misalnya lahirnya hari Selasa Pahing, maka setiap Selasa Pahing Anda puasa. Niat puasa mutlak, saya niat puasa karena Allah Ta'ala. Nah, pada hari puasa itu Anda berbanyak berdoa, Anda berbanyak berzikir, karena doa ya orang puasa itu mustajab, termasuk doa bagaimana Anda mendoakan anak Anda, mendoakan kebaikan untuk Anda, agar anak Anda bisa bertemu dengan jodoh yang baik, yang bisa menuntun anak Anda hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan diamalkan 3 amalan ini, karena ini juga saya kasih ke jamaah. Alhamdulillah kemarin ada yang ngabarin ke saya, Alhamdulillah Ustadz, ini anak saya sudah mau menikah bulan depan. Setelah mengamalkan amalan ini, tidak dalam waktu yang lama. Yang penting istiqomah. Dan itu sebagai ikhtiar Anda sebagai orang tua, karena bagaimanapun anak Anda adalah tanggungan Anda, adalah kewajiban Anda menikahkan anaknya. Insya Allah dengan ikhtiar ini, semoga anak Anda bisa cepat mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang soleh, jodoh yang solehah. Dan salah satu ikhtiarnya lagi juga Anda bisa ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki ini. Saya nggak jual, saya hanya membantu Anda. Ini untuk apa Ustadz? Air Ruqyah Jalbi Rizki ini kan air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan wirid-wirid yang sangat luar biasa. Yang terkadang seseorang itu mohon maaf, jadi terkadang seseorang itu terhalang jodohnya, ya kadang mohon maaf
ada yang mungkin memang perbuatan orang lain, artinya dia nggak suka sama anak Anda, atau misalnya pernah disakiti hatinya sehingga dia berbuat yang tidak baik, menghalangi jodoh anak Anda, itu kan bisa. Insya Allah dengan air ruqyah jalbi rizki, penghalang-penghalang jodoh yang ada dalam diri anak Anda dihilangkan oleh Allah. Atau misalnya anak Anda dalam hatinya, dalam pikirannya ini kurang baik, sehingga pintu jodoh tertutup. Karena banyak hal, insya Allah pintu-pintu jodoh dibuka oleh Allah, sehingga bisa cepat dengan berkah Al-Quran, berkah sholawat, berkah zikir, pintu jodoh anak Anda terbuka, cepat mendapatkan suami, cepat mendapatkan istri yang sesuai dengan harapan Anda, yaitu istri yang solehah, suami yang soleh, yang bisa menjadi imam, yang bisa menuntun anak-anak Anda ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.